Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nurul Kartikasari. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi terapeutik pada setiap tahapan proses keperawatan, khususnya pada implementasi dan evaluasi. Tapi sebelum kita membahas pada tahapan implementasi maupun evaluasi, Ibu akan mereview kembali pada tahapan proses keperawatan yang pertama, yaitu mulai dari tahapan pengkajian, kemudian tahapan diagnosa keperawatan, tahapan ketiga adalah perencanaan, tahapan keempat adalah implementasi dan evaluasi. Nah, itu semua adalah tahapan-tahapan dalam proses keperawatan dan harus kalian hafal di luar kepala, karena ini adalah pekerjaan sehari-hari dari seorang perawat. Oke, baik, kita akan mulai membahas bagaimana penerapan komunikasi terapeutik pada semua tahapan proses keperawatan. Ya, baik, sebelum kita membahas satu persatu dari setiap tahapan proses keperawatannya, terutama komunikasi terapeutiknya, maka kalian harus tahu dulu, harus paham dulu apa sih pengertian dari proses keperawatan. Jadi nanti kalian akan mempelajari bahwa proses keperawatan itu terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari tahapan pengkajian, kemudian ada tahapan diagnosa keperawatan, tahapan berikutnya adalah perencanaan, tahapan setelah perencanaan ada implementasi, dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Jadi semua tahapan proses keperawatan itu disebut dengan asuhan keperawatan. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari proses keperawatan? Jadi kalau kita belajar menjadi seorang perawat, maka kita harus tahu bagaimana pekerjaan kita sehari-hari di ruangan atau di klinik atau di tempat-tempat praktek. Jadi proses keperawatan ini adalah metode ilmiah dan sistematis untuk menyelesaikan masalah klien melalui kerjasama antara perawat dengan klien. Klien di sini maksudnya pasien ya, dengan berbagai tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan. Nah, bagaimanakah penerapan komunikasi pada setiap tahapan proses keperawatan? Nah, kita akan pelajari pada slide berikutnya. Oke, slide berikutnya adalah tentang bagaimana komunikasi terapeutik pada fase wawancara ya, atau pada tahapan proses wawancara. Jadi ketika seorang perawat mewawancarai atau menginterview pasien atau klien, ini ada proses interaksi di dalamnya. Nah, apa sih wawancara itu? Jadi wawancara itu adalah proses transaksi antara dua orang yang mempunyai tujuan spesifik, serius, dan juga penuh arti. Wawancara biasanya dilakukan secara langsung melalui pertemuan secara langsung dalam interaksi tatap muka atau face to face. Jadi kalian ketemu langsung dengan pasien ya. Jadi tidak pakai Zoom meeting atau virtual dan lain-lain, tapi secara langsung kita bisa mewawancarai face to face. Nah, dalam wawancara ini, seorang pewawancara atau perawat ini dapat menggunakan kemampuan komunikasinya, komunikasi verbal ataupun nonverbal ya, untuk menggali data yang diwawancara, untuk menggali data dari pasien. Dengan kontak secara langsung, pewawancara atau perawat ini dapat memperoleh data langsung yang ditunjukkannya dalam perilaku verbal ataupun nonverbal dari orang yang diwawancarai. Dalam hal ini adalah pasien. Jadi sebenarnya apa sih keuntungan dari wawancara secara langsung ini? Pertama, keuntungan dari wawancara adalah meningkatkan kecakapan profesional seorang perawat. Jadi semakin kalian sering berwawancara, sering menanya tentang kondisi pasien, maka kalian akan semakin cakap dan semakin profesional dalam berkomunikasi dengan pasien, terutama dalam mengambil data. Keuntungan yang kedua, data yang diperoleh akan lebih spesifik dan nyata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi jangan sampai ya seperti kakak tingkatmu atau mungkin ada perawat yang kalian temukan di rumah sakit, mungkin dia hanya datang sebentar saja, mungkin hanya sekitar 5 menit tanya. Nah, belum tentu ya data dari pertemuan selama 5 menit ini bisa mewakili kondisi yang spesifik atau nyata dari pasien itu. Makanya kalau kalian misalnya ya, kalian ketemu, kita tidak usah bicara pasien lah, kita ketemu dengan tetangga yang baru. Kalau kalian jarang bicara, kemudian jarang bicaranya singkat,
kemudian juga wawancaranya lama ya, maksudnya yang lebih singkat, mungkin jarang bertemu dan lain sebagainya, ya pasti kalian tidak tahu, kalian tidak bisa mengenal lebih dalam siapa orang itu ya. Makanya untuk lebih kenal lebih dalam ya lebih sering-sering untuk komunikasi. Nah itu contoh yang simpel dari ketika seorang perawat pertama kali bertemu dengan pasien. Keuntungan yang ketiga, lebih efektif jika dibandingkan dengan wawancara tidak langsung. Kenapa? Karena pada saat wawancara secara langsung itu langsung kita dapatkan feedbacknya, timbal balik. Jadi respon dari pasien itu bisa terlihat langsung. Nah, apa sih yang bisa dilakukan atau komunikasi apa yang akan kita lakukan pada saat wawancara ini? Jadi pada saat wawancara dilakukan ini untuk memperoleh data tentang riwayat penyakit pasien. Riwayat penyakit. Jadi kalian menanyakan riwayat penyakit ya, riwayat penyakit dahulu dan pengobatan yang telah dilakukan. Itu pasti sudah dijelaskan oleh Ibu Yogi ya. Ibu hanya mereview kembali. Kemudian keluhan utama, harapan-harapan dan sebagainya. Nah, dalam mewawancarai, perawat menggunakan teknik pertanyaan yang terbuka. Artinya kita menanyakan, kemudian pasien nanti pasti akan menceritakan panjang kali lebar ya. Dia menceritakan dulu dia punya riwayat ini, kemudian sampai dia akhirnya masuk ke rumah sakit. Dan dari data-data itu, maka kita akan peroleh data yang lebih spesifik. Nah, pada saat wawancara, selama proses pengkajian itu mendapatkan data keperawatan dari klien. Di samping teknik komunikasi tersebut di atas, perawat juga harus mempertahankan sikap terapeutik. Jadi saya ulangi, selain komunikasi verbal, maka kemampuan nonverbal atau sikap terapeutik dari perawat itu harus kita perhatikan atau harus kita pertahankan. Apa saja sih sikap terapeutik yang dimaksud? Yang pertama, pertahankan kontak mata. Jadi harus melihat pasien ya. Jangan sampai kalian bicara kemana, pasiennya melihat ke arah mana. Komunikasi itu tidak akan efektif. Jadi pasiennya tidak trust, artinya pasien tidak percaya dengan kalian. Nah, kan nanti pertemuan berikutnya pasien bisa-bisa tidak mau bertemu dengan kalian. Ya, kontak mata yang pertama. Yang kedua, mendekat dengan pasien atau kalau bisa membungkuk ke arah pasien serta dengarkan jawaban pasien dengan aktif. Dalam setiap aktivitas komunikasi gunakanlah SP. Makanya ya, kalau kalian pertama kali ketemu pasien biasanya kan kalian kaku ya, atau gugup atau grogi ya, atau bahasa awamnya. Kalian bisa menggunakan skenario atau kita sebut dengan SP ya, strategi pelaksanaan komunikasi. Kalian buat contekan lah ibaratnya. Kalian bawa kertas kecil, di situ ada mungkin kalimat yang bisa kalian tulis untuk contekan kalian nanti saat ketika komunikasi dengan pasien. Nah, contekan itu dinamakan dengan strategi pelaksanaan komunikasi atau SP komunikasi. Nah, SP ini sesuai dengan tahapan-tahapan di komunikasi terapeutik yang tadi Ibu sebutkan di awal ya. Mulai dari tahapan fase orientasi, kemudian tahapan fase kerja dan fase terminasi. Itu harus diingat-ingat ya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa fase-fase dalam komunikasi terapeutik? Apa tahapan-tahapan dalam komunikasi terapeutik? Yang pertama, tahapan fase orientasi, yang kedua tahapan fase kerja, dan yang terakhir adalah fase terminasi. Oke, nah di fase orientasi ini adalah contoh ya, contoh dari fase orientasi. Orientasi itu pertama kali pengenalan. Kalian kan waktu menjadi mahasiswa baru kan pasti ada fase, ada maba ya, ada mahasiswa baru orientasi terhadap kampus. PKKMB yang kemarin itu adalah fase orientasi. Sama seperti halnya ketika perawat pertama kali bertemu dengan pasien. Fase yang pertama kali harus disiapkan adalah fase orientasi atau fase berkenalan lah istilahnya. Nah, ini contohnya. Mulai dari salam terapeutik. Jadi salam terapeutik ini. Selamat pagi Bu, saya perawat Nurul yang akan bertugas merawat Ibu hari ini. Terima kasih Ibu telah mempercayakan kami untuk membantu mengatasi masalah Ibu. Ini salah satu contoh salam terapeutik. Kalian bisa menggunakan salam terapeutik yang lain ya. Basa-basi, misalnya saya perawat ini, saya bertugas di ruangan ini, saya sudah lama di sini ya. Jangan terlalu panjang juga salam terapeutik. Yang kedua adalah evaluasi dan validasi. Bagaimana contohnya ya, contoh dari kalimat evaluasi validasi. Ini pertama kali ketemu nih ya. Gimana Bu perasaannya sekarang? Sambil menunggu, misalnya dia jawab, oh saya
tidak bisa tidur semalam. Nah, kita lihat, saya lihat ibu sangat tertekan, mungkin menderita terhadap masalah ini. Ini contoh basa-basi ya dalam kalimat evaluasi atau validasi. Kemudian fase kontrak. Nah, fase kontrak masih di fase orientasi. Contoh kalimatnya ini, saat ini saya akan mengumpulkan data terkait dengan sakit yang ibu derita. Saya membutuhkan informasi tentang bagaimana asal mula masalah ibu sehingga ibu tidak bisa makan selama beberapa hari. Waktu yang saya butuhkan adalah 15-20 menit dan ibu tetap saja istirahat di atas tempat tidur ini. Nah, ini adalah fase kontrak ya, artinya saya pengen ngobrol dengan ibu sekitar 15-20 menit. Kira-kira ibu bersedia atau tidak? Kalau bersedia, ya nanti ibu kita bisa ngobrolnya di atas tempat tidur saja, tidak perlu di tempat lain. Di sini yang lebih nyaman tempatnya ya. Analoginya seperti itu. Oke, ini fase kerjanya. Nah, berikutnya fase kerja. Fase kerja ini adalah fase di mana kita sudah mulai action ya, udah mulai melakukan kewajiban kita sebagai seorang perawat. Ini contoh kalimatnya. Apa yang ibu rasakan sekarang? Ya. Kemudian atau jelaskan bagaimana asal mula penyakit yang ibu derita sekarang. Itu sambil menunggu respon pasien. Kemudian tanyakan lagi, bagaimana dengan pengobatan atau tindakan yang sudah ibu lakukan di rumah? Itu kan pertanyaan ya, berarti kalimat pertanyaan terbuka. Nah, itu pasti pasien akan menjawab apa yang kita tanyakan. Nah, itu disebut dengan fase kerja. Bisa kalian mengambil kalimat yang lain, tapi intinya fase kerja itu kita tanya keluhannya, kemudian riwayatnya, bagaimana kok dia bisa terkena penyakit, lalu apa yang sudah dilakukan, pengobatannya bagaimana. Oke, itu fase kerja ya. Nah, kemudian adalah fase terminasi. Fase terminasi ini adalah tahapan evaluasi ya. Jadi tahapan dari pengkajian, tapi dia masih, kita mau menutup proses pengkajian ini tadi. Kita ingin berpisah dengan pasien, tapi pisahnya baik-baik. Artinya kita mengevaluasi baik secara subjektif maupun objektif. Nah, ini contoh kalimatnya. Bagaimana ibu perasaannya ibu sekarang? Tadi kan kita sudah tanya-tanya tuh cerita. Sekarang kita tanya perasaannya lagi. Di awal kita tanya perasaannya, di akhir juga kita tanya perasaannya. Kita tunggu responnya ya. Terus bisa juga kita menggunakan kalimat seperti ini. Berdasarkan dari hasil wawancara kita tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ibu mengalami nyeri pada area lambung. Dan tadi ibu juga mengatakan ada mual muntah jika makan. Ini contoh kalimat fase terminasi ya, seperti fase untuk mengulang kembali apa yang sudah disampaikan. Kemudian di fase terminasi itu ada kontrak yang akan datang. Apa contoh kalimat yang kontrak yang akan datang? Contoh kalimatnya begini. Oke, baiklah Bu, saya akan berkonsultasi dengan dokter dan 10 menit lagi saya akan kembali untuk melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan kesepakatan dengan dokter. Ya Bu ya, jadi saya ingatkan kembali 10 menit kemudian nanti saya akan kembali lagi dengan dokter. Nah, ini adalah kontrak, jadi kita kontrak waktu. Jangan sampai kita tidak kontrak, nanti bisa jadi pasiennya mungkin tertidur atau seperti apa. Jadi kita kontrak dulu. Ya, itu yang disebut dengan fase terminasi dalam tahapan kontrak yang akan datang. Oke, sekarang kita pada tahapan pengkajian ya, masih di tahapan pengkajian tapi di proses pemeriksaan fisik dan observasi. Jadi di pengkajian itu ada bentuk-bentuk komunikasi tadi kan, ada wawancara. Yang kedua ini adalah pemeriksaan fisik dan observasi. Jadi pada saat kita atau perawat melakukan komunikasi di fase pemeriksaan fisik, di tahapan pemeriksaan fisik ini dilakukan itu dalam rangka meminta izin kepada pasien karena kita atau perawat akan melakukan pemeriksaan fisik. Artinya perawat pasti akan menyentuh pasien, kemudian mendengarkan
respon pasien ya, dan mendengarkan ini menggunakan alat ya, stetoskop dan lain sebagainya. Kemudian memfokuskan pemeriksaan, misalnya tadi nyerinya di lambung, maka fokus pemeriksaan di daerah perut, area abdomen. Bisa juga dengan mengobservasi, ini apa yang dilihat, misalnya tadi pasiennya ngeluh nyeri, yang dilihat apa sih? Kalau pasien itu tanda-tandanya nyeri ya pasti ekspresi wajah kan ya. Contohnya dia menyeringai kesakitan, dia mungkin menangis, mungkin wajahnya pucat dan lain-lain. Nah, bentuk observasi ini adalah bentuk komunikasi nonverbal dan mencatatnya dalam status keperawatan klien. Nah, jadi setelah mengetahui langsung dicatat nih sama perawat. Di mana? Di rekam medis ya, di buku catatan perawatnya. Nah, ini contoh komunikasi pada fase kerja. Jadi fase kerja ini fase langsung tindakan ya. Jadi nanti kalau misalnya di pemeriksaan fisik, tadi kan sudah kontrak balik lagi dengan dokter, kemudian disapa lagi, gimana ibu ya, biasanya basa-basi ya. Nah, itu kan nggak perlu lagi ibu tampilkan di slide ya, bisa kalian perkirakan saja kalimatnya seperti contoh yang sebelumnya. Nah, ini ibu langsung kasih contoh fase kerja. Jadi di fase kerja dari tahapan pemeriksaan fisik itu, pada saat kalian melakukan pemeriksaan fisik, apa yang bisa kalian kemukakan dalam bentuk kalimat. Misalnya kalian ingin mempalpasi, tadi kan nyeri ya di daerah perut atau daerah abdomen. Perawat berkata, apakah di daerah sini terasa nyeri, sambil menanyakan, karena tadi ibu bilangnya sering mual muntah gitu kan. Kemudian ada kalimat yang lain, saya lihat ibu sangat khawatir dan tertekan dengan kondisi ibu sekarang. Ini contoh-contoh kalimat basa-basi seorang perawat ya untuk fase kerjanya. Nah, berikutnya ini adalah komunikasi terapeutik pada saat melakukan pengumpulan data dari dokumen yang lain. Jadi selain dari wawancara, selain dari pemeriksaan fisik, dokumen lain itu seperti apa? Ya, catatan medik atau rekam medik, kemudian hasil pemeriksaan laboratorium, kemudian hasil pemeriksaan foto ronsen dan lain sebagainya. Dan semuanya itu dibentuk komunikasi tertulis. Artinya kita pada saat komunikasi dengan anggota tim kesehatan yang lain, itu kita hanya perlu melihat catatan perkembangan pasiennya. Kita hanya melihat hasil labnya saja, itu semua tim kesehatan pasti akan paham. Ya, dan pengumpulan data ini untuk melengkapi dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik dan observasi. Jadi untuk validasi ya, artinya untuk mengecek kembali. Oh, tadi pemeriksaan fisik hasilnya misalnya tadi nyeri, oh tadi ditekan, dipalpasi perutnya, ternyata memang benar ada nyerinya. Nah, itu contoh komunikasi tertulisnya di situ, tulis oh nyeri abdomen ya, tulis langsung nyeri abdomen di area mana, contoh komunikasinya. Nah, tadi kan kita sudah belajar di tahapan pengkajian ya. Ini sebenarnya materinya itu sudah disampaikan oleh Ibu Yogi, itu dosen sebelumnya. Nah, kali ini Ibu akan lanjut lagi di tahapan diagnosis. Jadi setelah pengkajian, tahapan proses keperawatan berikutnya adalah tahapan penentuan diagnosa keperawatan. Nah, pada tahap proses keperawatan ini komunikasi dilakukan untuk apa? Untuk mengklarifikasi data dan melakukan analisis sebelum menentukan masalah keperawatan pasien. Selanjutnya akan didiskusikan dengan pasien. Masalah atau diagnosis keperawatan yang telah ditetapkan atau dikomunikasikan itu akan disampaikan kepada pasien agar pasien itu kooperatif dengan kita. Kooperatif itu maksudnya mau bekerja sama dengan kita ya. Dan perawat dengan pasien akan berusaha bekerja sama untuk mengatasi masalah dan juga kepada perawat lain secara langsung dan tulisan untuk dokumentasi. Teknik yang dilakukan pada tahapan diagnosis keperawatan ini adalah teknik pemberian informasi. Contoh dalam diagnosis keperawatan gangguan nutrisi misalnya. Contoh bentuk kalimat diagnosis yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan gangguan proses digestif. Kemudian diagnosis keperawatan kedua, gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi berhubungan dengan gangguan metabolisme. Jadi ini contoh 2 kalimat diagnosa keperawatan. Nanti kalian akan belajar
di metodologi keperawatan ya. Ini kita akan belajar komunikasinya dulu. Nah, contoh komunikasi pada fase kerja dari tahapan diagnosis keperawatan itu bisa dilihat di slide. Contohnya ini. Dari ini Ibu tidak membacakan kalimat ya, Ibu hanya dengan kalimat Ibu sendiri. Selamat pagi Bu, ini data yang saya peroleh. Tadi saya sudah melakukan pemeriksaan fisik Bu ya, sudah saya periksa, saya cek tadi. Katanya Ibu tadi nyeluh nyeri di bagian perut. Nah, dan juga informasi yang tadi saya dapatkan, keluhannya Ibu mengatakan bahwa Ibu masuk rumah sakit dan Ibu juga mengalami mual dan muntah. Nah, dari data yang tadi saya simpulkan bahwa Ibu mengalami gangguan nutrisi. Jadi diagnosa keperawatannya adalah gangguan nutrisi karena ada masalah pada proses digestif. Digestif ini adalah proses pencernaan Ibu ya di lambung. Jadi lambung Ibu bermasalah. Nah, terkait dengan masalah pada lambung Ibu, nanti berikutnya saya akan bekerja sama dengan dokter atau berkolaborasi dengan dokter untuk pengobatan dan tindakan selanjutnya yang akan diberikan kepada Ibu. Nah, kira-kira tadi kalimat yang saya atau Ibu ceritakan tadi kalian bisa paham ya, itu bentuk kalimatnya. Jadi tidak perlu kaku, yang penting intinya di sini adalah kalian bisa langsung membuat diagnosa bahwa Ibu mengalami gangguan nutrisi. Dari mana kalian bisa menentukan diagnosa? Yaitu perjalanannya panjang, nanti kalian akan tahu. Tapi yang penting kalian sudah tahu bahwa dia masalahnya adalah gangguan nutrisi. Oke, tadi tahapan diagnosis sudah. Nah, sekarang tahapan yang ketiga adalah tahapan perencanaan. Jadi bagaimana komunikasi terapeutik pada tahapan perencanaan? Ibu akan jelaskan dulu. Jadi pada tahap ini, tugas perawat itu adalah merumuskan tujuan keperawatan dan menetapkan kriteria hasil atau keberhasilan. Kemudian merencanakan asuhan keperawatan dan tindakan kolaboratif yang akan dilakukan. Ya. Jadi komunikasi ini penting dilakukan perawat pada fase ini. Antara lain itu perawat berdiskusi kembali rencana yang sudah disusun oleh perawat bersama-sama dengan pasien untuk menentukan kriteria keberhasilan yang akan dicapai. Jadi gambarannya seperti ini. Tadi kan sudah diketahui masalahnya kan ya, gangguan nutrisi ya. Nah, setelah mengetahui masalah, perawat tadi kan kembali ke ruangannya, ruang perawat ini ya. Di ruang perawat itu perawat berdiskusi dengan perawat yang lain, kira-kira apa yang harus saya lakukan terhadap pasien ini. Kemudian setelah ditentukan rencana, bisa dilakukan A, B, C, D, misalnya dilakukan tindakan A, B, C, D. Udah ya, dia sudah ada nih, udah dicatat oleh perawat ini. Nah, setelah dicatat, dia harus disampaikan kepada pasien. Karena merencanakan itu tidak hanya dari sisi perawatnya saja, tetapi juga merencanakan bersama-sama dengan pasien. Artinya kita menentukan kriteria-kriteria apa yang harus dicapai oleh pasien. Kalau kita tidak menyampaikan kriteria yang apa yang harus dicapai, nanti pasiennya tidak tahu kapan dia harus keluar dari rumah sakitnya kan? Kan harus ada kriteria ya. Misalnya kalian syaratnya kalian pengen suatu saat menikah, pasti kan ada kriteria kriteria suami, kriteria pasangannya, bahwa dia harus pendidikannya harus mungkin S1 atau mungkin dia harus seagama atau seiman ya, atau mungkin tempat tinggalnya harus dekat dengan saya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kriteria. Jadi maksud Ibu, kriteria keberhasilan yang harus dicapai itu harus dibicarakan bersama-sama dengan pasien. Nah, dalam fase ini keterlibatan keluarga juga penting. Jadi kita tidak hanya komunikasi dengan pasien, tapi bersama-sama dengan keluarga. Karena peran serta keluarga dalam perawatan klien itu sangat-sangat penting. Nah, rencana asuhan keperawatan ini selanjutnya harus ditulis atau didokumentasikan dalam status pasien dalam buku rekam medis, sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan memudahkan komunikasi antara tim kesehatan untuk asuhan keperawatan yang berkesinambungan. Nah, dari sini sudah punya gambaran ya. Jadi setelah kalian menentukan bersama-sama dengan pasien kriterianya apa untuk bisa dicapai, maka setelah
tentukan ya harus dicatat, harus dokumentasikan, ditulis. Karena kalau tidak ditulis nanti tim kesehatan yang lain, misalnya dokter, tidak tahu apa yang sudah kalian lakukan ya. Jadi itu adalah bentuk komunikasi juga dengan tim kesehatan yang lain supaya nyambung gitu, supaya kalian bisa berkolaborasi. Kalau kalian cuman diam aja kemudian kalian tidak catat, nah kan dokter tidak tahu apa yang sudah kalian lakukan ke pasiennya. Pasti kan dia tanya, sus gimana keluhannya, bagaimana obatnya sudah, apa yang didapatkan. Pasti kan dia akan cross check kan dengan kita, kemudian dia akan, setelah dia cross check dengan perawat, nanti dia akan cross check lagi dengan pasien. Itu kerjaan dokter seperti itu, dan kerjaan perawat kita harus tahu posisi kita di mana itu ya. Oke, nah ini dia adalah contoh komunikasi terapeutik pada tahapan perencanaan, terutama fase kerja. Jadi di fase kerja ini contoh ya, tadi kan sudah ada gambaran tuh yang Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Contoh kalimatnya seperti ini pada fase kerja. Ibu, selamat pagi. Ini tadi kita kan sudah menentukan masalah ya, kita sudah tetapkan bersama. Nah, selanjutnya saya kolaborasikan dengan dokter terkait dengan masalah tersebut. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa salah satu tindakan yang akan dilakukan Ibu nantinya adalah pemasangan infus. Jadi nanti Ibu akan dipasang nih infusnya. Nah, tujuan dari pemasangan infus ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Ibu, karena tadi kan masalah Ibu kan gangguan nutrisi. Nah, untuk nutrisi itu bisa masuk ke tubuh Ibu, maka harus dilakukan pemasangan infus supaya nutrisinya bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, untuk saat ini lambung Ibu harus diistirahatkan dulu, jadi tidak boleh masuk makanan dulu. Makanannya ya lewat infus tadi. Nah, perlu Ibu tahu pemasangan infus ini sifatnya sementara. Jika Ibu tidak mual atau tidak muntah lagi, maka infus akan kami lepaskan. Nah, itu dia adalah contoh komunikasi pada fase kerja ya, pada fase perencanaan. Jadi apa yang kalian akan rencanakan, tadi rencananya akan dilakukan pemasangan infus kan ya. Kalian jelaskan pemasangan infusnya seperti apa, tujuannya untuk apa, dan lain sebagainya. Itu adalah kalimat penjelasan. Dan kalimat ini adalah kalimat komunikasi terapeutik pada fase perencanaan. Nah, sampai juga kita pada tahapan implementasi atau tahapan tindakan keperawatan. Artinya sudah action nih, udah langsung tindakan. Tadi kan rencananya masang infus nih. Nah, kita lihat ya. Oke, pada slide ini komunikasi tahap implementasi. Jadi tahap ini komunikasi atau diskusi dengan tim kesehatan yang lain itu penting dalam rangka untuk memberikan penanganan yang adekuat kepada pasien. Pada tahap ini, perawat sangat efektif berkomunikasi dengan pasien karena perawat akan menggunakan seluruh kemampuan dalam komunikasi pada saat menjelaskan tindakan tertentu. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan, memberikan konseling, menguatkan sistem pendukung, membantu meningkatkan kemampuan coping dan sebagainya. Jadi di sini perawat menggunakan kemampuan verbal atau non-verbal selama melakukan tindakan keperawatan. Untuk apa? Untuk mengetahui respon dari pasien secara langsung. Responnya apa ya? Berupa ucapan ya, berupa kalimat yang diucapkan atau mungkin yang tidak diucapkan seperti ekspresi wajah dan lain sebagainya. Nah, semua aktivitas perawat atau semua tindakan implementasi keperawatan ini harus didokumentasikan secara tertulis. Saya ulangi, semua tindakan atau tahapan implementasi ini harus didokumentasikan secara tertulis. Untuk apa? Untuk bisa dikomunikasikan dengan tim kesehatan yang lain. Karena tadi kan Ibu sampaikan kalau tidak dicatat apa tindakan yang sudah dilakukan, tim yang lain tidak tahu. Nanti jangan-jangan satu perawat yang lain karena tidak baca, dia pasang infus lagi, padahal sudah dipasang di tangan kanan. Datang lagi perawat satunya, pasang lagi sebelah kiri. Loh, baru dia tahu, oh ternyata tadi belum dicatat. Makanya perawat yang lain tidak tahu. Makanya itu penting ya, dicatat, ditulis, atau bahasa kerennya itu didokumentasikan.
Oke, jadi pada teknik komunikasi terapeutik pada fase implementasi ini atau pada tahap implementasi ini adalah memberikan informasi atau informing dan mungkin berbagi persepsi. Lalu bagaimana contoh kalimat dari komunikasi pada fase implementasi ini? Contohnya ini ya. Selamat pagi Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu tindakan yang akan saya lakukan adalah memasang infus. Nah, tujuan pemasangan infus itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Jadi saat pemasangan, Ibu nanti akan mungkin sedikit merasa sakit ya, karena jarum infus itu nanti akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Nah, setelah saya jelaskan ini, apakah Ibu sudah siap? Ini contoh dari kalimat fase kerja pada implementasi. Jadi tadi kan sudah dijelaskan tuh di awal. Fase perencanaan kan sudah dijelaskan tujuan dari pemasangan infus untuk memberi nutrisi. Ini boleh lagi dijelaskan, tapi secara ringkas saja. Tetapi yang paling penting adalah kita memberi informasi bahwa pada saat melakukan pemasangan infus itu pasti akan ada benda asing yang masuk ke tubuh pasien kan ya. Nah, benda asing itu pasti akan terasa sakit karena berupa jarum. Nah, itu harus disampaikan, akan sedikit sakit supaya pasiennya tidak kaget. Nah, ini contoh kalimatnya seperti di slide berikut. Nah, selain tadi kita sudah melakukan tindakan keperawatan ya, kalimat-kalimat yang tahu. Nah, tadi verbal kan ya, kalimat verbal yang sudah disampaikan. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana yang non-verbalnya. Non-verbal ini artinya bagaimana sikap terapeutik secara fisik pada saat berkomunikasi. Ini masih di tahapan implementasi ya. Yang harus dilakukan atau sikap kita yang terbaik dari seorang perawat yang pertama adalah ekspresi wajah. Tunjukkan ekspresi wajah yang menyenangkan. Senyum. Harus ikhlas. Jangan sampai ekspresi wajahnya lagi marah, gak ikhlas, sudah ibu ini saya suntik dan lain sebagainya ya, tapi dengan ekspresi wajah datar atau mungkin bahkan membenci, itu gak boleh ya. Jadi ekspresi wajah yang pertama harus menyenangkan. Yang kedua, dekatkan atau bungkuk ke arah pasien. Tadi kalian lihat foto ya, dia lebih bungkuk, lebih dekat dengan pasien, itu artinya dia lebih empati dengan pasien. Terus kontak mata, pertahankan ya, jangan sampai dilihat di lain tempat ya, kayak jijik gitu ngelihat pasiennya, nggak boleh seperti itu. Jadi harus pertahankan kontak mata. Yang keempat, sikap terbuka, artinya tidak menyilang tangan atau kaki, tidak boleh bergerak-gerak dan sebagainya. Dan yang paling terakhir adalah relax. Jadi harus tetap relax ya, meskipun kalian pertama kali ketemu pasien gugup, tapi harus berusaha untuk menunjukkan sikap yang relax. Kalau kalian tegang, pasiennya ikut tegang, wah ini jangan, saya mau diapain. Jadi kalau biasanya pertama kali melakukan pemasangan infus biasanya didampingi ya sama senior kita, senior perawat maksudnya. Jadi tidak melakukan sendiri. Ya baik, ini slide berikutnya adalah komunikasi terapeutik pada tahapan evaluasi. Tadi implementasi sudah kan ya sebelumnya. Sekarang tahapan evaluasi. Nah, pada tahap ini perawat menilai keberhasilan dari asuhan yang sudah diberikan dan tindakan keperawatan yang sudah dilakukan. Oke, ini jadi penilaian ya. Tahap evaluasi itu penilaian. Menilai. Sama seperti kalian ujian itu evaluasi juga. Itu menilai. Menilai apa? Menilai keberhasilan dari sesuatu. Nah, kalau dalam konteks proses keperawatan, ini keberhasilan dari asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan yang telah kita lakukan tadi. Nah, semua hasil itu harus dicatat dalam buku catatan perkembangan pasien. Kita diskusikannya hasil dengan pasiennya, kemudian kita minta tanggapan pasien atas keberhasilan, ketidakberhasilan tindakan dilakukan, serta bersama-sama dengan pasien untuk merencanakan tindak lanjut berikutnya. Jadi setelah pemasangan infus mau apa lagi? Jadi merencanakan tindak lanjut berikutnya. Oh mungkin berikutnya mau mengatur pola makan misalnya. Nah, jika belum berhasil, perawat dapat mendiskusikan kembali dengan klien apa yang diharapkan dan bagaimana peran serta
keluarga dalam mencapai tujuan dan rencana yang baru. Pada setiap fase dalam proses keperawatan, perawat ini harus menggunakan teknik-teknik komunikasi terapeutik. Ingat ya, jadi saya ulangi lagi, dari semua tahapan ini kalian harus ingat lagi ya, harus benar-benar menguasai ya. Jadi slide ini dibaca berulang kali. Dan kalian harus baca kembali materi tentang komunikasi terapeutik, materi ibu tentang komunikasi terapeutik, fase-fasenya. Mulai dari fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Nah, semuanya itu nanti kalian bisa sajikan atau kalian catat dalam format strategi pelaksanaan. Nanti ada di slide berikutnya ini akan ditampilkan formatnya. Jadi kalian bisa gunakan format SP, ya disingkat SP ya, strategi pelaksanaan atau SP. Itu dan siapkan sebelum kalian berinteraksi dengan pasien. Tuliskan kondisi yang sesuai dengan keadaan pasien, tujuannya, rencana apa yang akan Anda lakukan, itu tuliskan di dalamnya. Dan setiap Anda membuat suatu SP komunikasi, berarti Anda sudah masuk pada fase praorientasi. Itu ya. Nanti silakan kalian lihat sendiri, dan kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya, itu tentang praktek dari setiap tahapan-tahapan komunikasi. Oke, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.